hari Selasa kemarin jam 2 siang tepatnya. Saya baru nyampe jam 3 sore. Begitu saya nyampe di sana, saya lihat memang sudah cukup ramai, ada 8 mobil. Saya masuk ke dalam, saya temukan ada 16 penyidik dari KPK, 15 diantaranya itu laki-laki, 1 perempuan, dan tanpa memang menunggu kami sebagai kuasa hukum, tetapi mereka sudah langsung melakukan penggeledahan. Maka saya ketemu langsung dengan Kasatgas, pimpinan langsung dari KPK yang bernama AKBP Rosa. Jujur memang cukup terjadi perdebatan yang luar biasa, karena harapan kami sesungguhnya kami harus menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan dan penyitaan itu. Jadi harus berdebat dulu mengenai legal standing dan sebagainya, tapi pada akhirnya karena kami tetap bersikukuh untuk harus tetap menyaksikan, maka akhirnya mereka juga memperbolehkan. Nah, dari pemeriksaan yang ada hampir lebih dari 4 jam itu, ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah private, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan sendirian. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga terakhir juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan 1 buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu dibuatkan kita cara pemeriksaan, saya lihat langsung karena jadinya mereka keberatan, kan nggak boleh, harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya Gus Udin, nama PT-nya itu. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikutin perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi geli untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak koper gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 koper tuh. 1 koper biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total koper itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu harus mau kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada yang disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuma hanya flash disk dan buku catatan. Nah,
demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Soeng di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata mereka juga tidak menemukan apa-apa. Jadi boleh dibilang hasilnya nol. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau ngapa-ngapain ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ini bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbang kan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihat mereka juga bekerja santai ya, kalau memang waktunya lagi sholat-sholat, yang ngobrolnya juga biasa. Jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensius atau apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di dua tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang sedang mereka keluarkan hari ini. Demikian dari saya, Pak Ketua.